Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham menarik yang kembali diakumulasi dan berpotensi bisa rebound lagi. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk mencari saham-saham yang berpotensi rebound, tinggal kita cari saja saham yang sedang diakumulasi. Tentunya dengan menggunakan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Untuk masuk ke fitur Stock Screener Stockbit, teman-teman tinggal klik saja titik 3 yang ada di kanan atas, teman-teman masuk ke screener dan nanti tampilannya akan seperti ini guys ya. Teman-teman masuk ke preset screener. Nah, di sini adalah menu-menu yang bisa teman-teman gunakan ya untuk melakukan screening saham baik secara fundamental ataupun teknikal. Misalkan teman-teman ingin mencari saham-saham dengan dividen yield tertinggi, teman-teman tinggal klik saja dividen. Lalu highest dividend yield ini adalah daftar saham dengan dividend yield tertinggi. Lalu kita juga bisa mencari ya saham-saham dengan akumulasi yang cukup besar, yaitu adalah big accumulation guys ya. Tinggal kita klik saja big accumulation, maka di sini akan muncul daftar saham yang sedang dalam fase akumulasi yang besar. Di sini kita akan urutkan guys ya. Kita klik di bagian kanan bawah value. Nah, di sini sudah diurutkan ya saham-saham dengan akumulasi terbesar di hari sebelumnya. Kita juga bisa menambahkan financial column. Di sini saya akan tambahkan price performance untuk satu hari dan juga untuk satu minggu guys ya. Kita pun melihat bahwa beberapa saham mulai mengalami kenaikan kembali. Lalu teman-teman juga bisa tambahkan financial column, misalkan teman-teman ingin melihat dividen yield yang bisa dibagikan dari saham tersebut. Tinggal teman-teman klik dividen lalu dividen yield. Nah, contohnya di sini Telkom guys ya. Telkom ini mulai diakumulasi dan kenaikannya di satu minggu ini sudah naik 7,84%. Nah, siapa nih yang udah ambil di harga bawah ya untuk saham Telkomnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena kalau misalnya kita lihat, dividen yield yang diberikan oleh Telkom itu cukup tinggi ya, sekitar 6,49%. Lalu ada Antam juga dengan dividen yield yang cukup tinggi, yaitu adalah 8,4%. Lalu ada juga Pegas ya dengan dividen yield 9,3%. Nanti kita akan hitung ulang ya, kalau misalkan kuartal 4 2024-nya sudah rilis di awal tahun 2025 nanti. Agar nantinya kita bisa memprediksikan lebih akurat guys ya, kira-kira dividen yield yang akan diberikan oleh saham-saham yang rutin bagi dividen itu berapa besar. Oke guys, jadi langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dan kita akan analisa juga saham Telkom guys ya. Di mana Telkom sudah mengalami kenaikan dari area low-nya di 2500. Yang mana di 2500 ini menjadi level yang cukup krusial. Karena ternyata Telkom di 2500 itu adalah harga COVID-nya. Teman-teman bayangkan guys ya, per hari ini ya guys ya, di Desember 2024 tidak ada pandemi sama sekali, tapi harga saham Telkom karena terkena outflow besar-besaran dari investor asing, harga sahamnya bisa menyamai harga ketika COVID-19 lalu. Ya, jadi untuk Telkom sendiri kita melihat guys ya, meskipun di hari Jumat kemarin ada sedikit koreksi ya, bahkan naik 0,36%, tapi memang candlenya merah ya, dan ada retest juga di MA50-nya di Rp2.750 per saham. Disertai dengan adanya akumulasi guys ya, terutama dari CCTP dan juga BB. So, untuk investor asing ada net buy 45,8 miliar guys ya. Jadi meskipun candlenya merah, ternyata ada sedikit kenaikan nih 0,36%. So, untuk Telkom, kalau misal kita lihat ya dari area high tertingginya ya di beberapa bulan sebelumnya ataupun di tahun 2024 ini, Telkom itu sudah turun 40,9% ya guys ya, sampai di area low-nya di 2500. Jika perhitungannya sampai di area saat ini, maka Telkom itu sudah turun 35%. So, kalau misal teman-teman sudah pegang Telkom atau sudah beli di harga bawah, ya silahkan lanjut di hold minimal sampai dividen 2025 nanti guys ya. Jadi kalau misal kita lihat upside yang bisa teman-teman dapatkan ketika beli di harga saat ini sampai di area high di 4200, maka teman-teman bisa mendapatkan cuan 53%. Nah, teman-teman tinggal bandingkan saja. Cuan dari capital gain 53% dengan potensi dividen yieldnya 6,49%. Itu berapa kali lipat gitu guys ya. Hampir 10 kali lipat ya dari total dividen yield yang bisa teman-teman dapatkan dari dividen saham Telkom. Jadi ya tidak heran seorang Pak Lo Keng Hong itu dia adalah capital gain approach ya, atau lebih mementingkan capital gain dibandingkan dengan dividen. Tapi selama dia menunggu saham-sahamnya bisa naik sangat tinggi, beliau pun ya menerima dividen. Contohnya di saham ABMM,
lalu saham BNGA, NISP, dan lainnya. Beliau juga masih terima dividen guys ya. So, tidak ada salahnya teman-teman menjadi seorang capital gain approach ya, seperti Pak Loh Keng Hong, dan tidak ada salahnya juga ketika kalian sudah yakin dengan sahamnya, kalian hold jangka panjang dan beli di harga bawah. Lalu gimana nih untuk teman-teman yang masih nyangkut di saham Telkom atau yang masih floating loss? Teman-teman tidak usah khawatir guys ya, karena sebentar lagi Telkom ini berpotensi bisa rebound. Apalagi jika kuartal 4 dan kuartal 1 2025 nanti menjelang pembagian dividen, ternyata labanya bagus, kemungkinan besar Telkom bisa lanjut naik lagi. Tapi kembali lagi disclaimer on guys ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita pun melihat bahwa Telkom dari harga 2.500 ini sempat kembali oversold alias jenuh jual. Jadi wajar harga saham Telkom bisa naik dan juga karena adanya akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Antam guys ya. Sebenarnya Antam ini kalau misal kita lihat jangka pendek ya, ini memang masih di zona uptrendnya alias masih bisa mengalami kenaikan meskipun beberapa kali ada koreksi. Tapi kita lihat memang ini menjadi normal correction saja dan Antam sebenarnya masih bisa lanjut uptrend. Meskipun kalau misal kita lihat jangka panjang, Antam ini sebenarnya dia masih downtrend guys ya. Nah, di sini untuk perhitungan dividen sebelumnya kita abaikan saja ya. Karena ini kan perhitungan dividen sebelumnya ya, kisaran 6-8%. Nah, jadi untuk Antam ini sebenarnya sempat menyentuh di area high di 2.300 ya guys, yaitu di tahun 2023 lalu. Jadi kalau bisa kita lihat jangka panjang sebenarnya Antam ini mencoba untuk uptrend kembali ya dan masih downtrend. Tapi overall ya di tahun 2024 ini meskipun banyak sekali tekanan terhadap market saham Indonesia, tapi kita melihat bahwa saham-saham BUMN juga cukup menarik ya. Terutama juga Antam yang di hari Jumat kemarin itu naik 6,27% guys ya. Nah, jadi untuk Antam kita lihat ada akumulasi ya di tanggal 27 kemarin dan semoga di hari Senin depan juga bisa lanjut naik lagi. Untuk Antam ada akumulasi terutama dari ZP, CCAK dan juga BK sebagai top buyer. Dan kita lihat juga ada net buy asing 39,4 miliar dan memang kemarin ya ketika dia itu retest di zona support MA150, Antam ini juga sempat kembali oversold alias jenuh jual. Jadi wajar guys ya ketika ada kenaikan yaitu juga karena ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Antam memang sudah oversold ya atau jenuh jual seperti itu. Jadi untuk Antam semoga di hari Senin tanggal 30 Desember mendatang bisa naik lagi dan semoga IHSG juga ya bisa rebound dan naik kembali dengan inflow yang positif terutama dari mayoritas investor asingnya. Selanjutnya adalah saham Pegas, di mana Pegas mengalami kenaikan 2,9%, close di Rp1.590 per saham. Jika kita lihat, Pegas ini beberapa kali menyentuh zona support sebelumnya guys ya, dan bisa naik lagi meskipun juga sempat terkoreksi dari 1.600-an sampai di 1.530-an. Tapi karena harga natural gas kita lihat juga masih naik ya guys ya, masih sangat tinggi, jadi Pegas ini penurunannya tidak seperti saham-saham lain. Dia penurunannya tidak sedalam saham lain dan hanya ada normal correction saja. Itu pun masih mampu bertahan di sekitar MA50-nya. So, untuk Pegas hanya terkoreksi 8% saja. Itu pun ya karena harga komoditas natural gas itu masih uptrend. Untuk Pegas sendiri di tanggal 27 yang lalu ya, kemarin hari Jumat itu masih ada akumulasi besar, terutama dari KZ, BK, XA, dan juga CC sebagai top buyer. Dan investor asing sejauh ini masih ada net buy 7,7 miliar. Jika kita lihat di 2 minggu terakhir, memang Pegas ini masih ada akumulasi guys ya. So, untuk Pegas masih cukup menarik dan semoga bisa lanjut uptrend lagi. Selanjutnya adalah saham Avia. Nah, sebenarnya banyak yang menanyakan ya saham Avia ini karena harga sahamnya juga sempat turun sangat dalam gitu ya. Ketika dia berada di zona downtrend, entah kenapa Avia ini lanjut turun lagi dari harga 500-an turun di sekitar Rp360 per saham. Ini penurunan yang saya rasa memang cukup dalam ya. Jadi dia gagal naik lagi, gagal breakout ya dari level resistance terdekat. Lalu dia lanjut downtrend dan turun cukup dalam. Sehingga saya yakin banyak juga teman-teman investor yang mungkin sudah cut loss di saham Avia. Tapi untuk teman-teman yang masih kuat hold ya guys ya, teman-teman melihat bahwa Avia sudah mulai rebound lagi. Jadi congrats ya, buah dari kesabaran teman-teman semoga bisa berdampak positif. Nah, untuk Avia di hari Jumat lalu ada kenaikan yang cukup menarik 7,89%, close di Rp410 per saham dengan akumulasi yang juga cukup besar, terutama dari BK, AZ, dan juga ZP. So, investor asing juga sudah mulai akumulasi kembali saham Avia dan net buy sebesar 6,9 miliar guys ya. Dan kalau misal teman-teman perhatikan, ketika sebuah saham itu berada di zona oversold,
maka artinya itu adalah waktunya kita pantau guys ya. Ini seringkali saya bilang ke teman-teman bahwa ketika sebuah saham itu berada di zona oversold, itu adalah waktunya pantau. Tapi kalau misalkan masih turun, ya kita wait and see ya, jangan sampai kita tangkap pisau jatuh. Nah, ketika ada tanda-tanda rebound mulai naik dari zona oversold-nya, maka kita bisa coba untuk re-entry lagi di saham yang memang masih downtrend tapi ada potensi untuk bisa rebound kembali dengan akumulasi yang menarik. Selanjutnya adalah Unilever guys ya. Meskipun secara fundamental Unilever ini kesulitan guys ya untuk mengembangkan bisnis dan juga meningkatkan laba usahanya, tapi ketika Unilever ini rebound dengan akumulasi asing, maka setidaknya teman-teman juga bisa mencari cuan dengan teknik trend following guys ya. Nah, silahkan teman-teman pelajari kembali guys ya, teknik trend following itu seperti apa ya. Banyak yang sudah menjelaskan di channel YouTube ataupun di forum-forum saham. Untuk Unilever sendiri kita lihat di hari Jumat lalu ada kenaikan 3,3% plus di Rp1.840 per saham ya, dan berpotensi bisa naik lagi karena juga dia mulai bangkit dari zona oversold-nya. Dan yang menarik adalah adanya akumulasi ya, terutama dari investor asing ada KZEP, ZP dan juga XA sebagai top buyer dengan net buy 8,9 miliar. So, apakah Unilever bisa kembali naik lagi dan kembali uptrend? Ya, kita lihat nanti. Tapi kalau misal teman-teman berani untuk buy on weakness di Unilever, mungkin teman-teman bisa pantau ya di area resisten terdekat di 2000. Jika berhasil breakout di atas 2000, maka ada potensi Unilever bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah saham Sido guys ya. Untuk Sido juga dia masih berada di posisi yang cukup downtrend. Kita lihat turun dari harga 700-an sampai di sekitar 540-an. Jadi untuk saham Sido kita lihat ada kenaikan 2,7% di hari Jumat kemarin ya, di harga Rp570 per saham, dan kita lihat ternyata ada akumulasi yang juga besar, terutama dari asing ada KZ dan juga CC. Lalu ZPDR dan juga BK juga turut akumulasi. Jadi untuk saham Sido ada net buy asing 1,4 miliar ya, jadi juga cukup menarik. Untuk saham Sido sendiri kita melihat ini sebagai sebuah peluang ya, dan kemarin juga sempat bagi dividen meskipun harga sahamnya sempat sideways dan bahkan sempat kembali terkoreksi, tapi ketika sudah terlihat adanya akumulasi yang menarik, maka itu peluang ya, dan semoga saham Sido bisa kembali rebound. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah saham Toba guys ya, di mana Toba juga berada di zona oversold dan mulai naik lagi di hari Jumat lalu, naik 3%-an plus di Rp400 per saham dengan akumulasi. Nah, kita cek ya big akumulasinya itu dari CCBK dan juga TP. Nah, jadi untuk saham Toba ini kita lihat juga memang saham yang rutin bagi dividen ya. Jadi cukup menarik lah untuk kita masukkan ke dalam watchlist ya di hari Senin depan dan bahkan sampai awal tahun 2025 nanti. Akumulasi asing di hari Jumat lalu itu adalah 1 miliar, dan kita lihat ya Toba ini di 1 minggu terakhir sudah mulai diakumulasi ya meskipun sempat terjadi koreksi. Jadi untuk saham Toba ya kita akan coba pantau, kalau misalkan di hari Senin bisa breakout di atas MA 150, maka ada potensi Toba bisa kembali naik dan rebound lagi ya. Karena juga memang kita lihat Toba ini kan sempat menjadi saham saham bagger ya. Naik dari 250-an sampai di sekitar 700-an. Ya, jadi ya naik bagger lah ya. Oke guys, jadi dari saham-saham yang sudah kita bahas tadi, ya ada Toba, lalu ada Sido, Unilever, Avia, Pegas, Antam, dan juga Telkom. Saham mana nih yang paling menarik menurut teman-teman? Karena kalau bisa kita lihat ya, banyak sekali saham-saham yang rutin bagi dividen, itu mulai diakumulasi kembali, dan juga mulai rebound lagi. Tentu saja ini menjadi peluang yang sangat menarik guys ya, untuk investasi kita, terutama di awal tahun 2025 nanti. Kita akan hold saham-saham yang menarik sampai setidaknya di dividen final 2025. Oke guys, jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ya, contohnya seperti chart Stockbit ya, lalu ada bandar detektor dan juga fitur stock screener, silahkan teman-teman download dan mendaftar di Stockbit Sekuritas, dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisa saham sebelum berinvestasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.